Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bisa kita lihat di sini kawan-kawan bahwasanya semakin hari semakin bertambah saja nih pendukung ataupun relawan dari Pak Anies Baswedan. Nah, kali ini ada purnawirawan TNI Polri itu berkumpul dan mendeklarasikan untuk mendukung Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kemudian ada lagi nih sejumlah purnawirawan TNI Polri bentuk FP3 dukung Anies di 2024. Kemudian ada disambut hangat dan ditanggapi PKS yakin dukungan purnawirawan TNI Polri kokohkan jalan kemenangan Anies Baswedan. Selain PKS juga ada Partai Demokrat yang menanggapi hal itu. Partai Demokrat bicara nilai penting dukungan Forum Purnawirawan TNI Polri ke Anies Baswedan. Kemudian mantan Jenderal TNI Polri deklarasi dukung Anies. Ada ex-Kasat dan Kepala Basarnas juga di sana. Dan saya pikir ini yang perlu kita analisa, bentuk dukungan ini yang harus kita lihat bagaimana kemudian apakah kemudian dukungan-dukungan seperti ini mampu menjadi tonggak dasar untuk kemenangan Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024. Coba kita lihat lebih jauh lagi kawan-kawan. Ya, sejumlah purnawirawan TNI Polri berkumpul mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mereka tergabung dalam wadah purnawirawan perwira TNI tinggi TNI Polri untuk perubahan, itu FP3 singkatannya. Dalam deklarasinya, purnawirawan perwira tinggi TNI Polri untuk perubahan ini berharap agar baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Pak Anies Rashid Baswedan, untuk segera mengumumkan nama calon wakil presidennya. Jadi FP3 ini berharap 3 partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan bisa segera membentuk sekretariat bersama Anies Baswedan dan bisa segera mengumumkan calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Itu kata Koordinator Umum FP3 yakni Legend TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo di One Hotel Jakarta pada Kamis kemarin kawan-kawan. Selain itu, FP3 mengatakan bahwa dukungan mereka kepada Pak Anies agar membawa perubahan atas sejumlah kondisi yang dinilai memprihatinkan. Itu praktik hukum dan pengelolaan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat terjadi dan merugikan negara, serta kekhawatiran kuat terjadinya perpecahan serius antar anak bangsa. Ungkapnya kemudian pemerintah baru dengan visi perubahan diharapkan dapat menyatukan kembali anak bangsa, bisa memperbaiki semua masalah yang dianggap merugikan negara dan mampu membawa Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Seperti itu yang dikatakan koordinator siapa tadi, Bapak Legend TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo selaku koordinator umum FP3 itu. Nah, FP3 ini terdiri dari purnawirawan perwira tinggi TNI dan Polri lintas angkatan, jadi atau masa kelulusan kawan-kawan, dan lintas matra itu. Jadi kita bisa juga lihat bahwa sejumlah purnawirawan TNI Polri bentuk FP3 untuk dukung Anies Baswedan di 2024. Deklarasi dipimpin oleh koordinator FP3 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo itu digelar di One Garden, Jakarta Pusat kawan-kawan. Ya, FP3 juga turut mendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan. Sebanyak 170-an purnawirawan perwira tinggi TNI Polri yang tergabung dalam Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan. Pendukung ketiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Nasdem, Demokrat, PKS dan sekaligus mengusung Anies Baswedan sebagai capres perubahan. Seperti itu kata Pak Ediwan. Nah, dalam deklarasi tersebut Pak Ediwan didampingi oleh Laksamana Madya Purnawirawan Dedi Muhibah pribadi yang pernah menjabat sebagai Dansesko TNI Angkatan Laut itu. Ada juga Mayor Jenderal Purnawirawan Hartomo, mantan staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat juga ada di sana. Nah, kemudian
Marsikal Madya TNI Purnawirawan Muhammad Syaugi yang pernah menjabat sebagai Basarnas hingga Irjen Pol Purnawirawan Anas Yusuf yang pernah memegang jabatan analisis kebijakan utama bidang STIK Lemdiklat Polri. Deklarasi ini dihadiri juru bicara Pak Anies Rashid Baswedan yakni Bapak Sudirman Said. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, PKS yakin, ini tanggapan dari PKS yakin dukungan Purnawirawan TNI Polri kokohkan jalan kemenangan Pak Anies Baswedan. Ya, PKS menganggap dukungan yang diberikan FP3 bukan kaleng-kaleng dan bisa menjadi sumber masukan untuk Pak Anies Baswedan. Bravo FP3, bukan kaleng-kaleng kualitas dan kuantitas yang dukung. Bisa jadi sumber masukan dan inspirasi Mas Anies untuk menyusung roadmap pembangunan yang kokoh dan stabil. Seperti itu kata Ketua DPP PKS yakni Bapak Mardhani Ali. Nah, Pak Mardhani menuturkan Purnawirawan yang tergabung dalam FP3 merupakan sosok yang tulus dan berkapasitas. Pak Mardhani menyebut masukan yang diberikan mereka berharga dan tajam. Pak Mardhani pun meyakini dukungan tersebut bisa semakin mengokohkan jalan kemenangan Pak Anies dan koalisi perubahan untuk persatuan. Nah, sebelumnya ratusan purnawirawan deklarasi untuk mendukung Pak Anies Baswedan sebagai capres hingga membentuk forum purnawirawan perwira tinggi TNI Polri untuk perubahan yakni disingkat FP3. Tercatat ada 170 purnawirawan yang tergabung. Saya pikir ini kekuatan yang sangat luar biasa di hadapan atau di belakang Pak Anies saat ini. Kemudian Partai Demokrat juga menanggapi hal itu. Partai Demokrat bicara nilai penting dukungan forum Purnawirawan TNI Polri ke Anies Baswedan. Partai Demokrat menyambut baik dukungan yang diberikan forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk perubahan itu kepada Pak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden, kawan-kawan. Partai Demokrat menilai FP3 memiliki nilai lebih karena anggotanya terdiri dari pensiunan TNI dan Polri. Menurut Pak Kamhar, purnawirawan yang tergabung dalam FP3 memiliki pengalaman dan jam terbang yang memadai dalam menilai situasi bangsa. Terlebih, kata Pak Kamhar, mereka tidak terkontaminasi dengan politik praktis. Pak Kamhar memandang FP3 mengetahui jika bangsa ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dia menyebut banyak perlambatan dan bahkan kemunduran sehingga terbentuk forum tersebut itu. Sehingga kemudian mantan Jenderal TNI Polri deklarasi dukung Anies, ada juga ex-Kasat dan Kepala Basarnas itu. Sejumlah mantan jenderal itu tampak hadir dalam jumpa pers yang digelar di Hotel Yuan, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin, kawan-kawan. Tampak diantaranya ada mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pak Ediwan Prabowo, kemudian mantan Dansesko TNI Angkatan Laut Laksamana Madya, Purnawirawan Dedi Muhibah pribadi yang pernah menjabat sebagai Dansesko TNI Angkatan Laut. Juga terlihat Mayor Jenderal Purnawirawan Hartomo yang pernah menjabat sebagai staf khusus Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian hadir juga Pak Marsikal Madya TNI itu, kemudian ada juga Madya TNI Purnawirawan Muhammad Syaugi yang pernah menjabat sebagai Kepala Basarnas. Terakhir ada Pak Irjen Pol Purnawirawan Anas Yusuf yang pernah memegang jabatan analisis kebijakan utama bidang STIK Lemdiklat Polri itu. Kemudian Pak Ediwan menyebut ada ratusan ribu alasan yang membuat mereka sehingga menilai Pak Anies Baswedan tepat untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Jadi tidak usah panjang lebar menyampaikan ada 10.000 bahkan 100.000 alasan yang membuat beliau memang cocok tepat untuk memimpin bangsa ini pada 2024 sebagai presiden. Salah satu alasannya adalah Pak Anies dinilai sebagai ikon perubahan yang bisa menjawab permasalahan bangsa saat ini hingga di kemudian hari. Jadi seperti itu kawan-kawan. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat beberapa, bahkan kita bisa sebut 170-an purnawirawan yang purnawirawan tertinggi
TNI Polri berkumpul mendeklarasikan Pak Anies Baswedan. Bagaimana kawan-kawan melihat hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini kawan-kawan, dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.